Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan anugerah, kemuliaan, keberkahan, ampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan anugerah bisa mendapati bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini ada sebuah hadis yang ingin disampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, suatu hari ketika beliau sedang bersama dengan para sahabat. Saat itu beliau mengajak kepada sahabatnya, uhdurul mimbar, mendekatlah kalian ke mimbar. Ketika para sahabat sudah mendekat ke mimbar, kemudian Nabi naik ke mimbarnya, falam martaqo darajah. Ketika Nabi menaiki tangga yang pertama, Nabi mengucapkan kalimat amin. Falam martaqo darajah tsaniyah. Ketika Nabi menaiki tangga yang mimbar yang kedua, Nabi pun berkata amin. Sampai pada akhirnya falam martaqo darajah tsalisah qala amin. Ketika Nabi memasuki atau menaiki mimbar tangga yang ketiga, Nabi pun mengatakan amin. Ketika itu langsung Nabi turun lagi dari mimbar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu. Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar suatu perbuatan yang engkau belum pernah melakukannya sebelum itu. Ternyata apa jawab baginda Rasulullah? Qala inna Jibril alaihissalam aradoli. Sesungguhnya malaikat Jibril baru saja muncul di hadapanku. Pakola kemudian berkata, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Qultu amin. Jadi ketika aku menaiki tangga mimbar yang pertama, malaikat Jibril berkata, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu. Dan aku berkata amin. Ketika aku menaiki tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril pun berkata lagi. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Ba'uda man zukirta indahu falam yusalli alaihi. Celaka bagi orang yang disebut namamu di sisinya tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Aku pun berkata amin. Dan ketika aku menaiki tangga mimbar yang ketiga, malaikat Jibril muncul lagi dan berkata, Ba'uda man adraka abawaihil kibara indahu au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Qultu amin. Yang artinya celaka bagi orang yang mendapati ayah bundanya yang sudah tua atau salah satunya dari mereka, tapi tidak menyebabkan keduanya itu masukkan ke surganya Allah. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran untuk kita semuanya. Ternyata ada 3 kelompok orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal curahan ampunan Allah di bulan Ramadan ini lebih banyak daripada curahan air hujan yang turun ke permukaan bumi. Allah ampuni semua dosa orang yang telah melakukan kesalahan dan dosa, tanpa diperdulikan sebanyak apa dosa yang sudah dikerjakan. Tanpa diperdulikan oleh Allah sebesar apa dosa yang sudah dikerjakan, Allah akan ampuni. Yang penting dengan syarat
orang itu datang kepada Allah memohon ampunannya. Dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia kerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan ini kumpul semua perintah Allah yang diwajibkan. Dari mulai sholat yang 5 waktu, ditambah lagi dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, kewajiban untuk membayar zakat. Kumpul semua yang diwajibkan oleh Allah ada di bulan suci Ramadan ini. Ayo kita kerjakan itu. Karena sholat menghapuskan dosa, puasa menghapuskan dosa. Bahkan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman, ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah karena tetap melakukan maksiat, tetap melakukan kedurhakaan, tetap melakukan perbuatan dosa, alangkah celakanya orang tersebut. Yang kedua, orang yang celaka adalah orang yang mendengar nama Nabi disebutkan tapi tidak membaca sholawat kepada Nabi. Padahal jaminan dari Allah dan Rasulullah bagi mereka yang bersolawat kepada Nabi adalah yang pertama, Allah akan ampuni dosanya. Allah akan lipat gandakan pahala untuknya. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan kabulkan doa-doanya. Di antara hadis Rasulullah yang menyatakan keutamaan tentang sholawat, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asran. Siapa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi 1 kali, maka Allah akan turunkan 10 rahmat untuknya. Begitu pula dengan orang yang celaka, kelompok ketiga, orang yang masih mendapati ibu bapaknya, masih ada, masih hidup orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, tapi ternyata orang tuanya tidak ridho kepada dia. Orang tuanya murka kepada dia. Kenapa? Karena kedurhakaan dia kepada orang tua. Padahal Allah dan baginda Rasulullah ini sudah mengancam kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah itu harus disertai dengan ketaatan kita dan kebaikan kita kepada orang tua. Bahkan ini digandengkan dalam Al-Quran. Dinyatakan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Sementara dia tetap durhaka kepada orang tuanya, dia tidak meraih ridho orang tuanya. Padahal Allah sudah nyatakan kewajiban buat kita untuk taat dan berbakti kepada orang tua, digandengkan dengan ketaatan kita, kebaktian kita kepada Allah. Cuma ada satu perbedaan. Ketika orang tua memerintahkan kita kepada kedurhakaan, maka tidak boleh kita mengikutinya kalau itu sudah berkaitan dengan durhaka kita kepada Allah. Jadi dalam hadis ini kita bisa simpulkan ada 3 kelompok orang yang akan mendapatkan kecelakaan atau kebinasaan. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.